Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Sambung TV dimanapun berada, para youtuber, para viewer yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Di video ketiga yang sebelumnya menjelaskan tentang biografi Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian membahas tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, dan yang ketiga membahas tentang Kiai Haji Sholeh Darat Semarang. Pada konten kali ini saya akan menyajikan tentang biografi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mudah-mudahan pemirsa atau teman-teman yang melihat video ini bisa dijadikan referensi untuk kegiatan pembelajaran atau pengetahuan tentang tokoh-tokoh Islam terdahulu yang banyak melahirkan karya-karya paham-paham tentang keislaman yang menjadikan referensi untuk para santri dan mahasiswa di berbagai negara. Paham-paham pemirsa yang budiman, baik, saya akan menyampaikan sejarah singkat tentang Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nama lengkap beliau adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi. Kemudian beliau itu wafat sekitar pada tahun 333 Hijriah atau bertepatan dengan 944 Masehi. Beliau adalah imam aliran ahli akidah Maturidiyah serta seorang ahli ilmu kalam. Imam Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah pemukiman kota di Samarkand. Sekarang itu termasuk wilayah Uzbekistan, negara Uzbekistan yang terletak di seberang sungai. Ia bernasab lengkap Muhammad bin Muhammad bin Mahmud atau yang dijuluki dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam manuskrip kitab At-Tauhid karya Abu Mansur Al-Maturidi tertulis bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari, atau seorang sahabat Nabi yang rumahnya menjadi tempat pertama Nabi ketika menetap di kota Madinah, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hal ini juga diutarakan oleh Kamaluddin Ahmad Al-Bayadi dalam kitab Isyarah Al-Marum bin Ibarah Al-Imam mengenai tahun kelahirannya. Kemudian Dr. Muhammad Ayyub menyatakan Abu Mansur Al-Maturidi itu lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Di antara ulama besar yang sejaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj An-Nasaibur. Itu dilihat dari tesis Dr. Muhammad Ayyub di Universitas Darul Ulum Kairo yang berjudul Al-Islam wal Imam Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, tokoh kita yang satu ini, selalu disandingkan dengan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rekam jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan. Tak terkenal seperti Ibnu Katsir, Ibnu Kanalkan, Ibnu Nadim, dan Ibnu Atsir dalam catatan-catatan sejarah mereka. Akan tetapi seluruh kehebatan murid-muridnya serta karya tulisannya telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh kita yang satu ini.
tak hanya para pengikutnya menjuluki tokoh kita ini dengan julukan Rais Ahlus Sunnah atau pemimpin golongan Ahlus Sunnah, Al-Imam Al-Jahid atau pemimpin yang juhud, dan beberapa julukan lainnya. Beliau ini unik, mempunyai corak khusus, corak dalam pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil atau dinasti Abbasiyah mengucilkan ajaran sakti Mu'tazilah pada tahun 234 Hijriah, maka semenjak itulah ajaran sakti Mu'tazilah mulai menyingkir ke daerah-daerah sekitar Asia Tengah. Begitu juga dengan sakti Karamito yang mencapai kejayaan dakwahnya di daerah Asia Tengah sekitar tahun 261 Hijriah hingga tahun 278 Hijriah. Ditambah dengan pengaruh ajaran Zoroaster dan beberapa ajaran agama lain yang mengangkat kuat sejak dahulu di Asia Tengah. Hal ini juga disebabkan letak daerah Asia Tengah yang strategis sebagai jalur perdagangan yang pertemuan budaya dari daratan Cina hingga kawasan Timur Tengah. Maka tampillah Abu Mansur Al-Maturidi sebagai tokoh aswaja paling berpengaruh di Asia Tengah dengan segenap karya tulisannya yang mampu mematahkan segenap pemikiran sekte yang menyimpang dengan argumentasi yang nalar dan kuat. Pemakaian nalar akal yang cukup dan seimbang menjadi corak pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu akidah yang juga mengacu terhadap karakter pemikiran Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa pemikiran yang dibawa Abu Mansur Al-Maturidi adalah penyempurnaan argumentasi yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar. Bahkan hingga saat ini sebagian besar pengikut ajaran Abu Mansur Al-Maturidi adalah pengikut mazhab Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih. Tentu hal ini sangat berbeda dengan sekte Mu'tazilah yang mengedepankan akal melebihi nas Al-Quran dan hadis. Tokoh ini berguru kepada Abu Bakar Ahmad Al-Juzani, Abu Nasr Ahmad Al-Iyad, dan Nusair bin Yahya Al-Baqi, dan Muhammad bin Mutakil Ar-Razi. Seluruh guru Abu Mansur Al-Maturidi tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzani, sedangkan Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzani mengambil sanad keilmuan kepada Al-Qadi Abu Yunus dan Muhammad bin Hasan yang merupakan dua murid terbaik Imam Abu Hanifah. Murid-murid Abu Mansur Al-Maturidi yang paling masyhur adalah Abu Qasim As-Samarqandi, kemudian Ali Rustaqi, kemudian Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa Al-Bajani. Itulah tentang guru dan murid Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian karya-karya beliau lumayan banyak. Karya-karya beliau menjadi rujukan juga di khazanah keislaman. Yang pertama adalah kitab At-Tauhid, kemudian kitab Ar-Rad Al-Adilah, artinya sanggahan terhadap Mu'tazilah, kemudian Rad At-Tawbih fil Al-Jadal, sanggahan terhadap Mu'tazilah juga, kemudian kitab Bayan Ahwan Al-Mu'tazilah, kitab pemaparan kesalahan Mu'tazilah, kemudian kitab Ta'wilah Al-Quran, kemudian kitab Al-Maqalah, kemudian Ma'aqidah Al-Syahara Syar'i dalam usul fikih, kemudian kitab Al-Jadal fi usul al-fikih, Ar-Rad Al-Usul Al-Khamsah, sanggahan terhadap pemaparan Abu Muhammad Al-Bahili tentang 5 prinsip Mu'tazilah, kemudian Rad Al-Imamah, sanggahan terhadap konsep keimanan Syiah. Kemudian kitab yang berikutnya adalah